Taiwan melaporkan 57 kasus positif lokal, 1 kasus dari luar negeri, dan 15 kasus meninggal tanggal 2 Juli, meliputi 29 kasus di Taipei, 15 kasus di kota New Taipei. Seiring kontaminasi klaster di Huanan Market, CICC mengeluarkan peringatan meliputi kawasan utara hingga Panqiao, kawasan timur hingga Xichang Road, kawasan selatan hingga jembatan Huacui, kawasan barat hingga area di Jalan Bebas Hambatan Huanhe Expressway. Bagi yang sempat mengunjungi Huanan Market dan warga di sekitarnya segera memeriksakan diri ke dokter atau melakukan pemeriksaan bila muncul gejala. 那匡列的时间是从6月8号到7月1号，提醒这些有相关的可能的当然不是说一定有可能的接触史的人，那若有症状，那一定要赶快来就医或采检。 Tes PCR dilakukan tanggal 1 di Huanan Market. 41 orang menunjukkan hasil positif. Pasar ditutup selama 3 hari untuk desinfeksi. Wali kota Taipei merasa ini adalah kelanjutan dari gelombang pandemi sebelumnya, maka pemeriksaan massal akan terus dilakukan untuk menjaring penderita. Komandan CCC juga melakukan inspeksi di lokasi tanggal 2 pagi, menyampaikan akan mendirikan pusat komando dan stasiun pemeriksaan untuk menekan arus pandemi. Hotel karantina di Changhua dilalap api tanggal 30 menewaskan 4 korban dan menimbulkan kegemparan sosial. 3 dari 4 korban meninggal akibat cedera inhalasi. Salah satu korban yakni PMI wanita terdiagnosis positif. Penyebab kematiannya masih perlu diinvestigasi. PMI tersebut menjalani manajemen kesehatan pribadi di hotel, namun nasib malang menimpanya saat masa karantinanya hampir usai. Hingga kini pihak keluarga korban masih belum berhasil dihubungi. Ada keluarga korban yang mencurigai mengapa pihak hotel menunda evakuasi saat kebakaran terjadi. 动线等等，那这些救灾的指引一定要充分的教育训练。 Saat menunjuk hotel karantina, CCC menginstruksikan seperangkat prosedur operasi saat bencana terjadi. Saat alarm berbunyi, evakuasi seharusnya dilakukan sesuai petunjuk. Namun keluarga korban menyebutkan akan menuntut kompensasi nasional kalau penghuni hotel sungguh dilarang keluar untuk mencegah penularan penyakit. Mempertimbangkan kebutuhan perawat bagi kalangan yang membutuhkan, CCC mengumumkan prioritas pemulihan transfer dan perekrutan jasa perawat dan PRT. Majikan yang merekrut wajib membayar biaya tes PCR saat menerima PMA. Bila PMA terdiagnosis positif, mereka harus diobati dan dikarantina. Bila hasilnya negatif, hanya perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pencatatan rekam jejaknya. 假如新雇主未依照这样的要求来做，我们也依照就业服务法第57条第9项的规定， 将处新台币6万到30万元的罚款。 Untuk mencegah merebaknya virus mutasi, CCC memutuskan mulai tanggal 2 Juli, seluruh pelaku perjalanan dari negara asing wajib melakukan tes PCR. Yang berasal dari negara beresiko tinggi harus menjalani tes di pusat karantina terpadu. Pada hari ke-10 hingga 12, semua pelaku karantina harus melaksanakan tes rapid mandiri. Dan saat masa karantina berakhir, semuanya harus menjalani ulang tes PCR. Dengan demikian, total 3 kali tes. Situasi pandemi di Indonesia mengganas dengan penambahan 24.836 kasus positif dan 504 kasus meninggal pada 2 Juli. Presiden Joko Widodo secara darurat mengumumkan PPKM di wilayah yang terserang parah, yakni Pulau Jawa dan Bali selama 2 pekan. Pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Jumlah ranjang di seluruh rumah sakit tidak mencukupi, terpakai 90%. Banyak pasien yang ditolak masuk rumah sakit akhirnya mencari alat bantu pernafasan. Ada yang membawa tabung oksigen kosong untuk diisi ulang bagi keluarga mereka, namun habis terpakai saat giliran mereka tiba. Kondisi kekurangan oksigen menyebabkan harga per tabung melonjak dari $1.400 Taiwan menjadi $3.900 Taiwan. Otoritas setempat berharap menggunakan kesempatan PPKM darurat untuk menekan angka kasus di bawah 10.000 per hari. Namun pakar menyampaikan alat tes di luar Jakarta sangat terbatas. Dicemaskan jumlah kasus akan bertambah. Tanggal 1 Juli merupakan masa vaksinasi massal bagi kalangan berusia 12 hingga 17 tahun di Indonesia. Organisasi Palang Merah Internasional sempat mengeluarkan peringatan pada pekan ini bahwa jumlah kasus akan meroket dalam waktu singkat sehingga dapat menimbulkan bencana bagi Indonesia.